Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamam, pendamping PKH Desa Bedahan Babat Lamongan. Hari ini saya bersama dengan KPM PKH mau membuat trik cara melakukan penggadaan bahan cuci piring, kemudian deterjen cair dan bahan untuk membersihkan lantai. Apa-apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah bahannya. Ini jeruk. Jeruk apa ini? Buah ya? Buah. Terus ini ada jeruk nipis. Ada dua lagi. Ada jeruk lemon, juga ada jeruk purut. Bisa. Nah, nanti pasti aromanya nanti berbeda-beda karena kita mungkin satukan. Nah, caranya gimana? Jeruk buah ini dikupas saja. Kita ambil kulitnya, ya. Kita ambil kulitnya. Begitupun misalkan jeruk lemon. Jeruk lemon itu yang kita manfaatkan bekasnya, kulitnya. Sama dengan jeruk ini, jeruk pecel. Setelah dipakai masak atau minum-minum untuk minuman kesehatan, yang kita pakai bekasnya, yang kita pakai kulitnya ya, kulitnya. Oke. Jadi ini bisa dimakan. Monggo dibagi. Dimakan aja. Ayo dibagi. Bagi cepat ya. Terus setelah dikupas ya dari kulitnya tadi itu, kemudian ini diiris-iris. Diiris-iris ya, diiris-iris. Diiris-iris. Setelah diiris-iris kemudian dimasukkan ke panci. Nah, nanti proses di belakang. Prosesnya nanti di belakang. Ada? Prosesnya di belakang. Ya. Prosesnya di belakang, nanti diiris-iris. Ini saya contohnya satu aja ya untuk jeruk buahnya ya. Nah, ini juga sama, jadi bekas yang sudah diminum tadi ya. Kemudian diperas, ini bekasnya diiris-iris. Prosesnya sama, ditaruh di tempat yang lain ya. Nanti karena aromanya berbeda. Kenapa? Airnya yang mana? Enggak, airnya dimanfaatkan. Kita ini berbasis pada sampah. Ini kan setelah dimanfaatkan kan jadi sampah. Tapi untuk kita pendekatan KPM PKH jangan sampai dibuang menjadi sampah. Berakhir di pemanfaatan lain. Jadi kulitnya nanti bisa dimanfaatkan. Begitupun jeruk lemon. Setelah dimanfaatkan lemonnya, jangan dibuang. Kulitnya diiris-iris, kemudian dimasak. Oke. Setelah dimasak, proses pertama ya, tampung. Ditampung, kemudian kalau misalkan untuk 4 buah jeruk buah, itu nanti tahap pertama nanti itu bisa menjadi 1,5 liter. Itu tahap 1, itu menjadi K1, kualitas pertama. Setelah selesai disaring, kemudian dimasukkanlah ke botol bekas minum air mineral, ditampung, itu K1, kualitas K1, nanti warnanya agak pekat, agak hitam. Kemudian setelah itu kita masukkan air 1,5 liter lagi. Jadi ini ukurannya untuk 4 kulit buah jeruk buah. Okay. Terus kemudian kita masak kembali, tapi dengan cara diremes-remes ya. Kulitnya itu belum hancur, dia masih keras, tapi butuh diremes-remes. Setelah kemudian didinginkan, ditampung lagi, dia menjadi bahan untuk pengganda deterjen cair atau pencuci piring atau untuk bahan pembersih lantai, itu K2. Jadi warnanya agak coklat, tapi coklat muda, coklat baju pramuka. Kalau yang pertama coklat celana pramuka. Oke. Terus setelah itu disaring dan hasil saringannya ditampung 1,5 liter lagi. Oke. Paham ya? Jadi 4 jeruk buah sudah menjadi 2 ya. K1, K2 ya. Sisanya dalam keadaan masih hangat misalnya ya. Ini
diremet-remet dia akan hancur seperti bubur. Dimasak boleh, tidak dimasak boleh, ya. Kemudian disaring dan ditampung. Ya. Nanti akhirnya hasil tampungan yang ketiga nanti menjadi seperti ini. Ini adalah tampungan jeruk buah yang ditampung kalau kualitas 3, K3. Nah, ini nanti kalau misalkan dimanfaatkan untuk pembersih lantai, tidak perlu ditambahkan apa-apa. Ya. Ini aja tinggal langsung ditaruh di tempat. Coba dihirup. Baunya kayak apa? Enggak, ini murni jeruk buah. Baunya apa? Ini padahal K3 lah ya. Ini K3. Baunya apa? Jeruk buah. Betul. Ini padahal remesan yang ketiga lah ya. Nah ya, nah sini. Nah ya. Jadi ini sudah bisa dipakai tanpa apa-apa. Tapi supaya awet, karena saya tidak pakai benzoat atau pengawet, maka naruhnya di kulkas supaya tidak basi, ya. Karena ini herbal, saya tidak menggunakan benzo atau pengawet makanan, tapi sebenarnya pengawet makanan bisa kita beli dan harganya murah, tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan KPM memerlukan bisa kita belikan. Tapi untuk ukuran kita kecil rumah tangga, maka bisa ditampung di kulkas saja. Jadi kulit jeruk 4 buah bisa kita gandakan menjadi berapa? 3 botol ukuran 1,5 liter. Jadi ini bisa langsung dimanfaatkan untuk pembersih lantai. Nah, bagaimana dengan ini supaya dimanfaatkan sebagai bahan pencuci piring dan juga baju? Nah, berarti kita membutuhkan bahan yang lain. Kenapa saya pilih pencuci piring dan bukan bahan pencuci baju? Sebab kalau pencuci piring multifungsi, satu bisa dimanfaatkan untuk nyuci piring, dan yang kedua bisa dipakai untuk nyuci baju. Jadi pencuci piring itu lebih hemat karena dia tidak mengandung soda api, dia hanya mengandung soda kue sama bahan-bahan yang lainnya dan aman. Kalau pencuci yang lainnya itu mengandung bahan-bahan keras. Ya, ingat ya. Jadi beli begini ini multifungsi. Karena itu maka saya ngajari supaya KPM saya menggandakannya saja, tapi digandakan dengan pencuci piring. Merek apa saja, saya tidak menyarankan merek tertentu. Nah, karena ini 1,5 liter, itu berarti kita seperempatnya. Itu saya hitung tadi itu 300 sekian. Ya, 300 sekian, ya. Atau 250 berarti kan? 250. Ya. Tapi 300 lah. Kita ini ya. Kita tuangkan ya. Kita tuangkan sini ya. Kita tuangkan. Ini sudah berbau ya, berbau jeruk ya. Harusnya bau jeruk buah itu juga harus sama dengan bau begini. Ini bau apa ini, Pak Bun? Bau apa ini? Itu bio lemon sama Lemon. Harusnya yang begini dipakai lemon ya. Harusnya yang begini tadi bukan jeruk buah tapi jeruk lemon. Kita cari yang aroma jeruk buah. Jadi ingat ya, kalau kita belinya begini dapatnya itu misalkan aroma jeruk lemon, ya kita bikinnya dari lemon. Kalau dapatnya jeruk nipis, berarti kita begininya dari jeruk nipis. Apa ini? Wes enggak apa-apa wes. Untuk sementara ya. Nah itu aslinya iki tak Intinya komposisinya gitu ya. Terus kita campur ya. Kita campur ya, kita gandakan ya. Kita gandakan. Kita gandakan. Nah, kita gandakan ya. Kita gandakan. Insya Allah ya. Hasil penggandaan saya nanti karena perbandingannya sudah tepat, nanti tetap masih bisa berbusa. Apakah kita bisa bikin ini bisa sama seperti kita beli liquid alias pliket? Bisa. Ada bahannya. Ada bahannya, tapi saya ngajari karena ini kelasnya kelas rumahan KPM.
tidak perlu semuanya dibeli, ya. Kita hanya cukup beli satu, tapi untuk kebutuhan 1 bulan. Gini ini kalau satu harganya berapa? 3,5. 3,5 ya? Iya. 3.500. Tapi kalau kita bisa mengadakan begini dalam 1 bulan, kita hanya butuh uang 3.500, tapi sudah bisa untuk nyuci, sudah bisa untuk nyuci piring dan nyuci baju. Udah ya? Udah. Nah, sekarang bisa dimanfaatkan. Ada corong. Nah, saya pinjam corong. Sama tadi bawa ini. Bawa botol atau apa? Oh, gelas saja. Oke. Nah, sekarang kita tunggu apa namanya corongnya. Oke. Jadi setelah kita sudah campur antara apa yang tadi kita lakukan, jadi bahan pengganda dari bekas-bekas buah-buah apa namanya, jeruk buah, kemudian jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk ini ternyata bisa kita gandakan 3 kali lipat, ya. Jadi 4 jeruk buah itu bisa menjadi 1,5 liter kali 3. Berarti kalau kita masukkan untuk mengawetkan tidak pakai benjo atau pengawet makanan, itu berarti 1,5 liter itu 1 bulan lebih ya. Tapi saya berharap dimasukkan di kulkas supaya aman, ya. Begitu mau dipakai, begitu dipakai, ya dikasih ini, dikasih ini, keluarga dikasih tahu kalau ini ya, keluarga dikasih tahu supaya aman, ya. Jangan sampai nanti ya. Setelah kita campur kan warnanya kalah kan, tetap warna biru kan, warna hijau. Dan ini sudah bisa dimanfaatkan. Tingkat memang tidak kental ya seperti semula, tapi ini sudah bisa dipakai. Jadi masih berbusa. Nah, ini masih ada sisa seperti ini. Tidak tahu ini berapa banyak, tapi insya Allah manfaat. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini manfaat. Trik bagaimana menggandakan sabun cair, bagaimana menggandakan sabun pencuci piring, bagaimana cara membuat pencuci lantai, kita sudah ajarkan dan mudah bermanfaat. Jadi setiap apa yang kita miliki di rumah jangan berakhir di tempat sampah, tapi sampah-sampah di rumah itu mari kita manfaatkan selagi masih bisa, asal mau belajar. Terima kasih, saya Tamuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.